yang kemudian telah diplenokan oleh KPU Banggai, dan alhamdulillah pemenangnya adalah 01. Pemenangnya adalah Bapak Insinyur Haji Amiruddin beserta Bapak Purkanuddin Masulili. Betul? Betul? Setuju? Kemudian kalau ada pihak-pihak yang tidak ikhlas, tidak menerima dengan pemilihan suara ulang, ini artinya mereka betul-betul ambisius. Mereka betul-betul ambisi. Di pilkada kita sudah terima untuk digugat, dan hasil dari Mahkamah Konstitusi kita disuruh pemilihan suara ulang. Betul? Setelah dilakukan pemilihan suara ulang, ternyata mereka pun tidak terima. Betul? Ini artinya ambisius sekali. Betul? Betul. Kalau orang ambisi memimpin negeri ini, memimpin Banggai ini, hati-hati, itu sangat dan sangat berbahaya sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kami masyarakat Toili bersaudara, sudah disampaikan tadi, hidup berpuluh-puluh tahun berdampingan begitu damai, rukun semuanya. Betul? Jangan gara-gara kepentingan sesaat persatuan kami akan diinjak-injak, dan masyarakat Toili yang begitu majemuk ini tentu bisa marah. Betul? Oleh karena itu, mari kita jaga betul daerah kita dengan baik. Kepada Bapak penegak hukum, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan semuanya, mari bersikap yang seadil-adilnya, berlaku yang sejujur-jujurnya. Mari tentukan, kalau memang mereka yang sudah tidak berhasil di dalam pemilu kada ini, maka bagaimana segera diputuskan agar pemenangnya betul-betul segera kita impikan, kita wujudkan, karena kita betul-betul hari ini krisis kepemimpinan. Betul? Rakyat sengsara. Betul? Semua kita dibuat sengsara. Betul? Kami butuh kepemimpinan yang legitimati. Betul? Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari lakukan yang seadil-adilnya para penegak hukum. Siapa yang bersalah, siapa yang berkhianat, siapa yang banyak money politik dan lain sebagainya, ditangkap segera, adili segera, ditangkap segera, agar kami bisa segera mendapatkan pemimpin yang bisa menenteramkan, menyejukkan masyarakat Kabupaten Banggai dengan hadirnya pemimpin yang baru nanti. Betul? Setuju teman-teman? Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat Banggai! Hidup! Orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nasrun. Untuk itu kami persilahkan. Nasrun bau. Ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim selalu kita tujukan kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya katakan hidup rakyat, bapak-bapak menjawab tidak bisa dikalahkan.
Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Pada kesempatan ini akan kami sampaikan, saya selaku Ketua Lembaga Adat Suku Ta Desa Singkoyo, Kabupaten Banggai, mau menyampaikan beberapa hal. Kenapa Ibu Suliati Murad menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Ada alasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Suliati Murad adalah pencuri BBM bersubsidi selama 20 tahun. Sampai hari ini tidak ditetapkan sebagai tersangka. Itu alasannya, mau mendapatkan jabatan untuk mendapatkan dia punya persoalannya, kasus tidak bisa diproses oleh kepolisian. Itu sebabnya sehingga menggugat ke MK. Itu yang pertama. Yang kedua, PT KLS yang miliknya Suliati Murad Husain pencuri hak masyarakat yang berupa tanah, mulai dari Bungkul Utara, mulai dari Toili Barat, Toili Jaya, Toili Bailong, sampai ke Kabupaten Luhut Timur. Semua hak masyarakat dia ambil paksa. Itu alasannya sehingga dia menggugat ke MK. Maka pada hari ini kami masyarakat Toili menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, tolong dipecat dia menjadi Ketua Gerindra Kabupaten Banggai. Tidak pantas. Tidak pantas menjadi Ketua Gerindra. Kenapa? Mengambil hak masyarakat. Pencuri hak masyarakat. Harus dipecat orang seperti ini. Tidak berhak dia mendapatkan sebagai Ketua Gerindra. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Suliati Murad selama ini selalu membuat kekacauan. Ini kacau yang dilakukan di Kabupaten Banggai. Maka kami tidak bisa menerima. Kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kami masyarakat tidak bisa menerima. Ada lagi PSU di atas PSU. Kami tidak bisa menerima ini. Tidak bisa kami terima. Apa sebabnya? Kami murni. Mulai dari proses foto-foto. Mulai kita punya KTP di foto. Sampai pada pemilihan. Kita di KTP di bawah. Apalagi pelanggaran yang dilakukan. Tidak ada lagi pelanggaran. Karena apa? Kepentingan yang dia utamakan. No 03 itu ada kepentingan. Ada kasus yang besar yang dilakukan di Kabupaten Banggai ini. Sehingga itu dia mau menyelamatkan dia punya aset. Dia sudah tidak memiliki izin. Untuk itu saya sampaikan kepada masyarakat ini, mari kita melawan. Kita harus lawan. Karena mengambil hak masyarakat tidak perlu lagi mendapatkan izin HGU. Tidak perlu lagi dapat izin KJU. Tidak ada perpanjangan. Ini yang sehingga dia melakukan gugatan. Kami masyarakat tidak bisa menerima hal ini. Tidak bisa menerima. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami ini sudah disampaikan bahwa sudah di YouTube itu sudah jelas. Prabowo menyatakan, saya tidak akan membela orang-orang Gerindra walaupun dia Gerindra. Kalau dia menyusahkan masyarakat, tidak bisa saya bela. Maka hari ini kami tuntut kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa apa yang dia katakan itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Dia sudah berulang-ulang kali diberikan kesempatan mengembalikan hak masyarakat oleh Bapak Bupati Banggai Insinyur Amiruddin Samoreka, tetapi tidak mau mengembalikan hak masyarakat. Ini sudah berkali-kali dilaksanakan. Ini sudah berkali-kali disampaikan, tetapi tidak mau mengembalikan hak masyarakat. Tetap mengambil minyak BBM bersubsidi selama 20 tahun. Om Nasrun. Maka hari ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, tidak bisa kami masyarakat Kabupaten Banggai tidak mau lagi memilih. Kami harus meminta yang terpilih dan sudah menang harus dilantik. Betul.
dilatih, maka kami akan melaksanakan kegiatan yang lebih besar. Ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, kami meminta keadilan kepada negara ini. Kami meminta, kami sudah lelah, Banyak sekali kami orang. sudah pusing. Bapak Asap Kami tidak Toili. mau lagi melaksanakan hal-hal yang sudah dilaksanakan, kemudian dilaksanakan lagi. Tidak bisa, tidak bisa kami terima. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hidup wabarakatuh. rakyat! Rakyat bersatu! Rakyat bersatu! Tak bisa dikalahkan. Satu tujuan, rakyat pasti menang. Oke. Orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Ucil. Untuk itu kami persilahkan. Hidup rakyat. Cek. Hidup. Masih semangat saudara-saudaraku sekalian? Semangat. Saya bertanya sekali lagi, masih semangat saudara-saudaraku sekalian? Hari ini kita berkumpul di tempat ini adalah akumulasi dari kesabaran yang kemudian mewujud menjadi kemarahan. Benar kawan-kawan? Saudara-saudaraku sekalian, pertama, kita masih mengilhami bahwa demonstrasi adalah cara lain kita beribadah kepada Tuhan, saudara-saudaraku sekalian. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah bukan bagian daripada dosa. Benar kawan-kawanku sekalian? Saudara-saudaraku sekalian, saya bertanya kembali, apakah teman-teman takut hari ini? Apakah saudara-saudara takut hari ini? Iya, meskipun malaikat maut tepat berada di kelopak mata, maka kebenaran harus kita tegakkan. Sepakat kawan-kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, permohonan maaf perlu saya sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Toili, kepada seluruh aparat kepolisian, kepada siapa saja yang kemudian mendengarkan suara sound system ini. Saya ingin tegaskan bahwa aksi kami hari ini adalah aksi damai. Ingat, aksi kami hari ini adalah aksi damai, bukan aksi anarkis, aksi yang kemudian masih menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti apa yang diwariskan leluhur kita. Tetapi barang siapa, kembali lagi saya katakan, barang siapa yang kemudian berani menggagalkan aksi ini, manusia, bahkan setan sekalipun, haram hukumnya bagi kami. Sedangkan pun kami tak akan mundur, meskipun tetesan-tetesan darah kemudian menggenangi tanah Toili. Hidup rakyat, hidup masyarakat Toili. Saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Toili, bahwa hari ini adalah menjadi catatan sejarah, bahwa masyarakat Toili ingin merampas kembali hak-hak rakyat suaranya kawan-kawan. Bukan pada soal apa